Hai semuanya, perkenalkan saya Gusnedi Alwi Caniago, saya berasal dari kelas 10G dan saya berasal dari Sekolah SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kontroversial dan saya akan mengambil satu contoh sejarah yaitu tentang sejarah teori pembantaian Nanking dengan guru pembimbing yaitu Ibu Ajijah Fajar Ningrum. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih sejarah kontroversial itu. Sejarah kontroversial atau teori kontroversial adalah suatu pelajaran sejarah yang terdiri atas dua versi, yaitu sumber pertama dan sumber kedua, yang dilengkapi dengan asal-usul mengapa bisa menjadi kontroversial dan kesimpulannya. Oke, saya akan menjelaskan sejarah kontroversial pembantaian Nanking dari sumber pertama. Dilansir dari Wikipedia, pembantaian Nanking juga dikenal sebagai pemerkosaan Nanking. Adalah sebuah episode dari pembunuhan massal dan perkosaan massal yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap penduduk Nanking. Selama Perang Tiongkok-Jepang kedua, pembantaian terjadi selama periode 6 minggu mulai sejak tanggal 13 Desember 1937. Hari itu Jepang menguasai Nanking yang kemudian menjadi ibu kota Tiongkok. Selama periode ini antara 40.000 hingga lebih dari 300.000. Perkiraan bervariasi. Warga sipil Tiongkok dan melucuti kombatan dibunuh oleh tentara dari tentara Kekaisaran Jepang, perkosaan meluas dan penjarahan juga terjadi. Beberapa pelaku kunci dan kekejaman pada saat itu dicap sebagai kejahatan perang. Kemudian diadili dan dinyatakan bersalah di Pengadilan Militer Internasional Timur, jauh dari pengadilan kejahatan perang Nanjing dan dieksekusi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pembantaian Nanking dari sumber kedua. Dilansir dari IDN Times, pada 13 Desember 1937, salah satu pembantaian terburuk dalam sejarah terjadi di kota Nanking, tepatnya di Tiongkok. Pembantaian atau pemerkosaan Nanking terjadi sebagai bentuk lanjut dari konflik Tiongkok-Jepang. Peristiwa ini terdiri dari pembunuhan kejam terhadap sekitar 200.000 warga sipil. Banyak perempuan dan anak-anak yang diperkosa dan dimutilasi. Kekejaman yang dilakukan oleh tentara Kekaisaran Jepang menjadi aib bagi komandan dan politisi Jepang setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Tetapi seperti biasa, teori-teori revisionis mulai bermuncul beberapa tahun-tahun setelahnya. Pada tahun 1971, kaum konservatif sayap kanan mengklaim bahwa seluruh peristiwa ini tidak pernah terjadi. Jurnal seperti Every Gentleman membenarkan pandangan ini, sedangkan beberapa buku hanya menganggap Jepang tidak bersalah. Tiongkok, kata mereka, adalah pihak yang harus disalahkan karena telah melakukan kekejaman ini. Kementerian Pendidikan Jepang menganggap buku Nanking Incident sebagai teks sejarah resmi pada periode waktu tersebut. Buku itu mengurangi perkiraan korban menjadi sekitar 38.000 sampai 42.000. Kematian yang tidak perlu, karena pembunuhan terhadap tentara yang ditawan tidak bisa dianggap sebagai pembantaian. Ishihara Shintaro, mantan gubernur Tokyo, menyatakan dalam sebuah wawancara di Playboy bahwa pembantaian Nanking tidak pernah terjadi. Semua cerita itu dibuat oleh orang Tiongkok dan itu bohong. Tentu saja Ishihara adalah orang yang sama yang dianjurkan pemerintah Jepang agar memiliki senjata nuklir. Topik ini nyatanya masih menjadi masalah sensitif di Jepang dan Tiongkok.
Pada bulan Februari 2014, Naoki Hyakuta, seorang anggota senior dari perusahaan penyiaran NHK, menyebabkan kemarahan di antara para sejarawan dan lawan politiknya ketika dia secara terbuka menyangkal bahwa pembantaian Nanking pernah terjadi. Oke, selanjutnya asal-usul mengapa bisa menjadi kontroversial. Hal ini bisa menjadi kontroversial dikarenakan banyak orang-orang yang berteori tentang sejarah ini. Maka sejarah ini bisa menjadi kontroversial. Oke, selanjutnya kesimpulannya. Sampai saat ini belum ada teori yang sudah pasti dengan sejarah ini. Maka sampai saat ini sejarah ini masih dianggap kontroversial. Terima kasih telah menonton. Lebih dari kurang saya mohon maaf dan selamat tinggal.